Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang TKW miskin yang dinikahi bos Arab kaya raya? Tapi ternyata kisah cintanya membuat semua orang menangis di malam pertama? Apa jadinya jika seorang pria buta justru bisa melihat lebih dalam dibanding orang yang matanya sempurna? Dan mengapa wanita sederhana dari Indramayu ini bisa meruntuhkan tembok kesombongan keluarga bangsawan di negeri gurun pasir? Semuanya akan terungkap dalam cerita ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Di sebuah sudut kecil di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tepatnya di antara hamparan sawah dan suara jangkrik malam, hidup seorang gadis muda bernama Ranti. Usianya baru 22 tahun. Tapi beban hidupnya seolah milik perempuan berusia 2 kali lipatnya. Ayahnya hanya seorang petani tua dengan tulang punggung yang sudah bengkok, karena bertahun-tahun membajak sawah. Sementara ibunya, terbaring lemah di dipan bambu, tak bisa berbuat banyak karena penyakit paru-paru kronis yang dideritanya sejak lama. Mereka tinggal di sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu, dengan atap bocor di sana-sini. Ranti sudah terbiasa tidur ditemani suara tetesan air hujan yang menembus genteng bolong. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara, tapi satu-satunya yang bertahan di rumah karena adik-adiknya sudah merantau tak jelas kabar. "Mah, Bab, Ranti mohon izin." Begitu ucapnya suatu malam setelah salat Isya, dengan suara gemetar. "Aku sudah putuskan, Ranti akan jadi TKW, kerja di Arab. Biar bisa bantu mak berobat dan bangunin rumah yang layak buat bapak." Ibunya menangis, memeluk Ranti dengan tubuh gemetar. "Ranti, kerja di negeri orang itu gak gampang. Nak, banyak yang pulang tinggal nama. Tapi lebih gak gampang lagi lihat mak begini terus," jawab Ranti sambil mencium tangan ibunya. Keputusan itu bukan karena nekat, tapi karena keadaan yang memaksanya. Ranti hanya tamat SMP. Tidak ada perusahaan lokal yang mau menerima gadis secuil dengan latar belakang kampung seperti dia. Pilihan satu-satunya hanya satu, menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri. Dengan uang pinjaman dari tetangganya, ia mengurus paspor dan segala dokumen. Air mata pun tumpah saat ia pamit di Bandara Soekarno-Hatta. Ibunya memeluknya lama, seakan tak ingin melepaskan. "Jangan lupa salat, jangan lupa zikir, jangan pernah malu jadi orang miskin. Asal kamu jujur, Allah pasti bantu." Ranti hanya mengangguk dengan mata sembab. Pesawat yang ia tumpangi menuju Arab Saudi terbang di langit malam, membawa sejuta harapan dan kekhawatiran dalam dada gadis desa itu. Sesampainya di Jeddah, Ranti sempat terguncang. Negeri itu begitu asing. Bahasa, budaya, hingga aroma udaranya pun berbeda. Ia ditempatkan oleh agen pada sebuah keluarga Arab kaya raya, yang tinggal di sebuah villa besar di pinggir kota Riyadh. Majikannya adalah seorang lelaki tua bernama Tuan Fah. Yang mengejutkan, lelaki itu buta total. Ketika pertama kali bertemu, Ranti gemetar. Tapi Tuan Fahd hanya tersenyum dan berkata dengan bahasa Arab yang diterjemahkan oleh pembantu lama. "Maafkan aku tak bisa melihatmu, tapi aku bisa merasakan keikhlasanmu." Sejak hari pertama, Ranti bekerja dengan sangat rajin. Ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan teh dan roti, menyapu halaman, dan membersihkan seluruh rumah tanpa pernah mengeluh. Ia tidak pernah membantah. Bahkan saat istri keponakan Fahd menyindirnya di hadapan tamu-tamu kaya. Pembantu dari Indonesia itu sepertinya kampungan. Lihat bajunya, bahkan tidak tahu cara menyajikan teh dengan benar. Tapi Ranti hanya menunduk, lalu dengan pelan berkata, "Maafkan saya akan belajar." Di malam-malam panjang, Ranti kerap menangis diam-diam. Bukan karena perlakuan orang, tapi karena rindu pada ibunya yang entah bagaimana keadaannya di tanah air. Di pojok kamar kecilnya, ia membaca Al-Quran dengan suara lirih, lalu berdoa, "Ya Allah, kuatkan hati hamba. Jangan biarkan hamba kehilangan arah." Namun, siapa sangka dari rumah yang asing dan pekerjaan yang berat ini, takdir Allah mulai mengukir cerita luar biasa dalam hidup Ranti. Cerita yang kelak membuat semua orang menunduk haru dan menangis di malam pertama. Hari-hari pertama di rumah Tuan Fahd membuat Ranti merasa seperti berada di dimensi lain. Rumah itu besar, namun sepi. Hanya ada Fahd, supir tua bernama Yasin, dan satu pembantu perempuan parubaya bernama Ummu Maryam. Tak ada anak-anak kecil, tak ada tawa keluarga,
Hanya denting jam dinding dan sesekali suara adzan dari masjid di kejauhan. Tuan Fahd, meski usianya sudah melewati 50 tahun, masih tampak gagah. Ia duduk di kursi roda, dan hampir selalu mengenakan jubah putih bersih. Yang membuat Ranti terkejut. Lelaki itu sangat sopan, bahkan terlalu sopan untuk ukuran seorang majikan. Setiap kali memanggil Ranti, suara Fahd terdengar lembut. "Ranti, tolong ambilkan air zam-zam, ya?" Ia selalu mengucap terima kasih setelah dilayani. Dan yang paling menyentuh, Tuan Fahd tidak pernah sekalipun menyentuh Ranti, bahkan secara tidak sengaja. Ranti sempat bertanya pada Ummu Maryam, "Ummu, kenapa Tuan Fahd begitu baik? Padahal dia bisa saja memperlakukan kita seperti pelayan rendahan." Ummu Maryam menghela napas panjang, karena dia pernah menjadi orang yang paling sombong, sampai Allah mengambil penglihatannya. Sejak itu, hidupnya berubah. Ranti terdiam. Ia tak menyangka di balik lembutan itu ada sejarah kelam yang belum terungkap. Hari demi hari, Ranti mulai terbiasa dengan rutinitas. Ia mulai memahami ritme kehidupan di rumah itu. Tiap pagi ia membacakan surat kabar Arab untuk Fahd, meski terbata-bata. Tapi lelaki itu tak pernah marah. "Bagus, Ranti, suaramu menenangkan. Bacalah lagi, pelan-pelan saja." Kadang saat sore, Ranti menemani Fahd duduk di taman belakang rumah, di bawah pohon kurma tua. Di sanalah mereka sering berbincang. "Apakah kau punya impian, Ranti?" tanya Fahd suatu hari. Ranti tersenyum tipis. "Dulu saya ingin jadi guru, tapi saya tahu tak semua impian harus terjadi. Kadang cukup tahu kapan harus ikhlas." Fahd terdiam, lalu berkata, "Aku kehilangan mata ini karena kesombongan. Tapi Allah memberiku penglihatan baru lewat suara-suara tulus seperti suaramu." Kalimat itu membuat Ranti tercekat. Ia hampir tak percaya mendengar seorang pria Arab sekelas Fahd berkata demikian kepadanya. Namun tidak semua anggota keluarga Fahd menyukai kehadiran Ranti. Suatu hari, istri dari keponakan Fahd datang bersama dua anaknya. Melihat Ranti membawa nampan berisi teh, wanita itu mencibir tanpa malu. "Kau tahu, Paman lebih baik kau ganti pembantumu. Wanita desa ini membuat rumahmu tampak kumuh." Fahd tak berkata apa-apa saat itu. Tapi malam harinya, ia memanggil Ranti. "Maafkan keluargaku. Mereka masih buta meski matanya terbuka. Tapi aku tahu, Allah tidak pernah tidur. Dia melihat siapa yang bersih dan siapa yang kotor." Kata-kata itu melekat di hati Ranti. Ia menangis malam itu. Bukan karena dihina, tapi karena merasa untuk pertama kalinya ada yang benar-benar menghargai dirinya. Ranti semakin yakin, tempat ini bukan hanya sekadar tempat kerja. Ada takdir yang sedang Allah tulis, dan ia harus bersabar untuk membacanya satu persatu. Seperti halaman-halaman kehidupan yang perlahan dibuka. Ranti semakin hari semakin terikat secara batin dengan tempat kerjanya. Bukan karena rumah besar itu atau fasilitas mewah yang ia rasakan, tapi karena kebersahajaan dan ketulusan yang ia lihat dari sosok Tuan Fahd. Meski lelaki itu tak pernah melihat dunia lagi dengan matanya, tapi tutur katanya mampu menembus hati. Namun, kehidupan tidak selalu tenang. Suatu malam, saat hujan turun di kampung halamannya, Ranti menerima kabar dari Indonesia. Ibunya kritis. Seorang tetangga menghubunginya lewat pesan suara yang dikirim dari ponsel warung. "Ranti, cepat pulang kalau bisa. Ibumu sudah sangat lemah. Dia terus menyebut namamu." Pesan itu menghantam hatinya seperti badai. Ia terduduk lemas di pojok kamarnya. Tangannya gemetar, matanya merah, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ranti tak sanggup menahan tangis. Malam itu, ia bersujud lama sekali, berdoa sambil menggigit bibir agar tangisnya tidak terdengar orang. "Ya Allah, jangan ambil Mak sebelum aku bisa mencium tangannya lagi." Besok paginya, Ranti memberanikan diri meminta izin kepada Tuan Fahd. "Tuan, saya mohon, ibu saya sedang sekarat di kampung. Kalau Tuan izinkan, saya ingin pulang beberapa hari." Fahd tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama, kemudian berkata pelan, "Berapa hari perjalanan ke desamu?" "2 hari, Tuan. Tapi mungkin saya tak bisa kembali cepat." Fahd menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, pulanglah. Dan jangan khawatir tentang ongkos. Supir Yasin akan mengantarmu ke bandara."
Semua biayanya aku tanggung. Ranti tak sanggup berkata-kata. Ia menunduk, menangis dalam diam. Terima kasih, Tuan, terima kasih. Namun, takdir seakan lebih cepat dari langkah Ranti. Sesampainya di Indramayu, hanya selang 3 jam dari mendarat di tanah air, ibunya mengembuskan napas terakhir. Ranti hanya sempat melihat jasadnya dibungkus kain kafan, dengan wajah pucat yang tersenyum damai. Tangis Ranti pecah di tengah para pelayat. Ia memeluk tubuh ibunya dan berteriak, "Ma, Ranti pulang? Maaf, Ranti telat. Ma, buka mata sebentar. Ranti di sini, Ma." Namun, jasad itu hanya diam, menanti dimakamkan. Hari-hari di kampung terasa seperti kabut duka. Ranti hampir tidak ingin kembali ke Arab. Ia merasa lelah dan hampa. Namun saat melihat rumah reot yang belum sempat ia perbaiki, dan kuburan baru ibunya yang hanya ditutupi kayu palem seadanya, Ranti sadar. Ia harus kembali. Harus lebih kuat. Harus lebih ikhlas. Beberapa minggu kemudian, Ranti kembali ke Riyadh. Wajahnya pucat. Sorot matanya kosong. Tapi ia tetap bekerja seperti biasa. Meski suaranya pelan dan matanya sembab. Fahd langsung tahu bahwa Ranti belum pulih. Suatu malam, ia memanggil Ranti ke ruang tamu. "Ranti, duduklah. Aku tahu kau sedang menyimpan luka. Ceritakan saja. Aku siap mendengarkan, walau aku tak bisa melihat air matamu." Ranti menunduk. Lalu perlahan, ia bercerita semuanya. Tentang ibunya, tentang kuburan yang masih basah, tentang penyesalan yang menyayat. Fahd tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana rasanya melihat ibu pergi, karena ibuku meninggal saat aku masih kecil. Tapi aku tahu, rasa kehilangan itu akan membuat kita lebih dekat pada Allah." Kalimat itu membuat Ranti menangis dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian di negeri asing ini. Dan sejak malam itu, hubungan Ranti dan Fahd tak lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada ruang hati yang perlahan terisi. Ada rasa saling menghargai, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun siapa sangka, hubungan itulah yang perlahan menimbulkan kegaduhan di dalam keluarga Fahd. Sebuah badai yang siap mengguncang hati Ranti lebih dalam lagi. Sejak Ranti kembali dari kampung halamannya, suasana di rumah Tuan Fahd berubah. Bukan karena sikap Fahd yang berubah, justru sebaliknya. Ia semakin perhatian, semakin sering memanggil Ranti untuk menemaninya duduk di taman atau sekadar membacakan ayat Al-Quran di sore hari. Namun perhatian itulah yang menjadi bahan pembicaraan para pembantu di rumah keluarga besar Fahd. Suatu hari, saat Ranti sedang menjemur pakaian di belakang rumah, Ummu Maria mendekat dengan wajah cemas. "Ranti, jaga sikapmu. Orang-orang mulai bicara macam-macam." Ranti menoleh, kebingungan. "Maksud Ummu?" "Katanya, Tuan Fahd terlalu sering bersamamu. Ada yang bilang kau sedang mencoba menarik hatinya demi harta." Ranti tercekat. Tangannya yang sedang memeras kain seketika gemetar. "Astagfirullah, demi Allah. Ummu, saya tidak pernah berniat seperti itu." "Aku tahu kau tidak seperti itu, Ranti. Tapi lidah orang tak bisa kau ikat. Hati manusia tak selalu melihat dengan jernih." Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Fahd. Mereka datang, tidak untuk menjenguk atau bersilaturahmi, tapi untuk mencaci. Suatu sore, istri keponakan Fahd datang dengan ekspresi marah, langsung menghampiri ruang tamu. "Paman, apa yang kau pikirkan? Membiarkan pembantu desa duduk di dekatmu setiap sore seperti dia istrimu?" Ranti yang sedang membawa nampan buah terhenti di ambang pintu. Fahd tidak terpancing emosi. Ia hanya menjawab tenang. "Dia membacakan Al-Quran untukku. Itu bukan perbuatan hina. Dia tidak lebih rendah darimu hanya karena dia miskin." Perempuan itu mencibir tajam. "Atau jangan-jangan, Paman sudah jatuh cinta pada pembantu ini? Apa tidak malu?" Ranti menunduk. Wajahnya memerah. Ia ingin menjelaskan, tapi Fahd lebih dulu bersuara. "Cinta, jika memang itu yang Allah titipkan ke dalam hati, tak pernah salah tempat. Tapi aku tak buta cinta. Aku hanya buta mata. Aku tahu siapa yang ikhlas dan siapa yang berpura-pura." Perkataan itu seperti cambuk bagi seluruh ruangan. Perempuan itu mendesis,
lalu pergi sambil mengomel dalam bahasa Arab yang kasar. Ranti hanya berdiri membeku. Matanya basah. Ia merasa ditelanjangi di depan keluarga besar Fah. Bukan karena kesalahannya, tapi karena hatinya yang dianggap najis hanya karena ia seorang TKW dari desa kecil di Indramayu. Malamnya, ia duduk lama di sajadah. Air mata mengalir tanpa suara. Doanya bergetar. Ya Allah, aku hanya ingin mengabdi bukan mencari cinta, apalagi fitnah. Jika ujian ini datang darimu, kuatkan aku, jangan biarkan aku jatuh karena ucapan manusia. Fahd memanggilnya setelah Isya. Ia meminta Ranti duduk, lalu berkata dengan suara lirih. Aku tahu kau tertekan, Ranti. Aku bisa merasakannya dari napasmu yang berat sejak sore tadi. Ranti menggeleng. Saya tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya khawatir jika karena saya, Tuan jadi bermasalah dengan keluarga. Fahd menghela napas. Aku sudah lama tak peduli pada keluarga yang hanya datang karena harta. Tapi aku peduli padamu, karena kau datang dengan doa, bukan dengan pamrih. Kata-kata itu menusuk kalbu Ranti. Ia semakin bingung, perasaan di hatinya mulai tumbuh. Tapi ia takut. Takut mencintai seorang majikan. Takut berharap pada lelaki bangsawan yang jauh di atas langit hidupnya. Namun satu hal yang pasti, malam itu, untuk pertama kalinya, Ranti memimpikan Fahd dalam tidurnya. Bukan sebagai majikannya, tapi sebagai seseorang yang memeluk hatinya dengan penuh hormat. Sudah hampir 3 bulan sejak Ranti kembali dari kampung. Fitnah itu masih berhembus, tapi kini tidak sekeras dulu. Sebagian keluarga Fahd mulai bosan menggosipkan hal yang sama. Namun bagi Ranti, luka itu masih terasa. Ia memilih untuk fokus bekerja, menjaga jarak, dan menahan segala rasa. Tapi takdir seolah ingin berjalan lebih cepat daripada logika manusia. Suatu malam, setelah makan malam, Tuan Fahd memanggil Ranti ke ruang baca. Di ruangan yang penuh dengan kitab dan aroma kayu gaharu itu, Ranti duduk dengan hati yang tak tenang. Fahd membuka pembicaraan dengan suara pelan namun penuh makna. Ranti, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu dan juga hidupku. Ranti menunduk sopan. Saya dengarkan, Tuan. Fahd menarik napas panjang. Selama kau berada di rumah ini, aku melihat sesuatu yang tak pernah aku temukan pada siapapun. Ketulusan, keikhlasan, dan akhlak yang begitu lembut. Aku tidak melihatmu dengan mataku, Ranti. Tapi aku mengenalmu lewat hati. Ranti mulai gelisah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menunduk lebih dalam. Fahd melanjutkan. Karena itu, izinkan aku melamarmu. Aku ingin menjadikanmu istriku. Bukan pembantu di rumahku, tapi pendamping hidupku sampai ajal menjemput. Suasana menjadi sangat sunyi. Detak jam di dinding terdengar jelas. Ranti membeku. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Tuan saya ini cuma pembantu, orang desa. Fahd tersenyum tipis. Dan aku ini hanya lelaki buta yang dulu sombong. Lalu dihukum Allah agar belajar melihat dengan hati. Kita berdua sama-sama hancur, tapi Allah mempertemukan kita agar saling menyembuhkan. Ranti menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bingung dan takut. Ia tahu perasaannya pada Fahd mulai tumbuh sejak lama, tapi ia tak pernah menyangka lelaki itu benar-benar mengajaknya menikah. Tuan, bagaimana dengan keluarga Tuan? Mereka pasti akan menolak. Aku tidak butuh restu dari orang-orang yang tidak pernah peduli padaku. Yang aku butuhkan adalah jawaban darimu. Ranti terdiam lama. Lalu ia berkata pelan. Saya tidak akan menjawab hari ini, Tuan. Izinkan saya sholat dan minta petunjuk dari Allah. Fahd tersenyum lega. Itulah alasan kenapa aku mencintaimu, Ranti. Karena kau selalu mendahulukan Allah dalam segala hal. Malam itu, Ranti sholat tahajud sambil menangis. Bukan karena galau, tapi karena rasa takut yang dibungkus harapan. Ia memohon pada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Jika ini ujian, semoga ia lulus. Jika ini berkah, semoga ia tidak menolak nikmat karena rasa minder. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Ranti mengetuk pintu ruang kerja Fahd. Ia berdiri tegak, meski suaranya masih gemetar.
Tuan, saya sudah meminta petunjuk Allah. Jika Tuan benar-benar ingin menjadikan saya istri, dan bukan hanya karena iba, maka saya terima. Fah tersenyum dan menundukkan kepalanya. Alhamdulillah, insya Allah. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menjagamu seperti aku menjaga kehormatanku sendiri. Berita itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Fah. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, badai besar pun mulai datang, menggulung segala ketenangan yang sempat hadir. Beberapa hari setelah lamaran itu diterima, rumah megah milik Fahd berubah menjadi medan perang dingin. Saudara-saudaranya berdatangan, bukan membawa ucapan selamat, tapi amarah dan hinaan. Bahkan paman tertuanya datang khusus dari Jeddah hanya untuk satu alasan, mencegah pernikahan itu terjadi. Fah, kau sudah gila. Menikahi pembantu dari desa? Apa kau tidak punya harga diri? Suara pamannya menggema di ruang tamu. Wajahnya merah, urat lehernya tegang. Fah duduk tenang, tangannya bersandar di tongkat. Meski tak melihat, ia mendengar semuanya dengan jelas. Aku tidak gila, paman. Aku hanya memilih dengan hati. Dan jika kalian datang untuk mencaci, maka pintu rumahku terbuka, silakan keluar. Paman itu makin berang. Kau mempermalukan keluarga. Apa kata orang-orang jika tahu pewaris keluarga kita menikahi TKW? Lebih baik aku dipermalukan manusia, daripada dimurkai Allah karena sombong pada hambanya yang lebih mulia di sisinya. Ranti yang mendengar percakapan itu dari balik dapur, hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir pelan. Bukan karena takut, tapi karena merasa kecil dan tak berdaya. Ia ingin pergi, ingin mundur. Tapi suara Fahd seolah menahan langkahnya setiap kali ia mencoba melupakan semuanya. 2 hari kemudian, keluarga besar Fahd menyatakan sikap, mereka memboikot pernikahan itu. Tidak ada yang akan datang, tidak akan ada restu, dan mereka akan menghapus Fahd dari silsilah keluarga jika ia tetap menikahi Ranti. Namun, keputusan Fahd sudah bulat. Malam itu, ia berbicara pada Ranti di beranda rumah. Bulan sabit tergantung malu-malu di langit Riyadh, dan angin padang gurun meniup lembut jilbab Ranti yang sederhana. Ranti, jika kamu mundur sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tahu ini terlalu berat untukmu. Ranti menggeleng pelan, lalu menatap Fahd dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak mencintai harta Tuan, tidak pula nama besar keluarga Tuan. Saya hanya mencintai cara Tuan memperlakukan saya sebagai manusia. Dan saya tidak ingin menjadi pengecut di hadapan Allah, setelah saya berdoa meminta jodoh terbaik. Fahd tersenyum, lalu berkata lirih, maka kita akan tetap menikah. Bukan di istana, tapi di hadapan Allah dan saksi-saksi langit. 3 hari kemudian, pernikahan mereka digelar dengan sangat sederhana. Di sebuah masjid kecil di pinggiran Riyadh, hanya dihadiri imam masjid, supir setia Fahd, Ummu Maryam, dan 2 tetangga yang jadi saksi. Tanpa gaun mewah, tanpa pesta. Hanya akad yang dibacakan dalam linangan air mata. Saat Ranti mengucap kata, saya terima nikahnya. Suara tangis menahan haru pecah dari semua yang hadir. Bahkan Ummu Maryam tak kuasa menahan air matanya. Fahd duduk di sisi, mendengarkan suara Ranti dengan wajah tenang namun dada bergemuruh. Sekarang kau bukan lagi pembantu, Ranti. Kau istriku dan rumah ini akan menjadi milikmu juga. Ranti hanya bisa menangis, tak sanggup bicara. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Tapi Allah menggiring langkahnya melewati jalan terjal, hingga akhirnya tiba di pelaminan yang tak pernah ia bayangkan. Namun kisah ini belum usai. Sebab setelah ijab kabul itu, justru badai sesungguhnya mulai datang, dari arah yang sama sekali tak terduga. Malam itu, rumah megah yang biasanya ramai dengan suara tamu dan keluarga, kini sunyi. Sunyi yang tak biasa, namun terasa hangat. Ranti, kini telah sah menjadi istri Fahd, duduk di tepi tempat tidur dengan gaun putih sederhana. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa yang tak bisa dijelaskan, antara haru, cinta, dan gugup yang tak terbendung. Fahd masuk ke kamar pelan, dibimbing oleh supir kesayangannya, Yusuf. Begitu Yusuf keluar dan menutup pintu, hanya ada mereka berdua. Suara napas mereka bahkan terdengar jelas di ruangan yang tenang itu. Ranti. Suara Fahd terdengar berat, namun sangat lembut. Kemarilah. Duduk di sisiku. Ranti berjalan pelan, lalu duduk di samping Fahd.
Ia tak berani menatap wajah lelaki yang kini menjadi suaminya. Padahal lelaki itu tak bisa melihat wajahnya, tapi justru seolah mampu menembus hatinya. Aku tahu, ini semua terasa tidak nyata. Bahkan bagiku pun begitu. Fah tertawa kecil, meski suaranya terdengar getir. Dulu aku tak percaya cinta bisa datang tanpa melihat. Tapi Allah mengajarkan aku bahwa mata yang buta bukan di kepala, tapi di hati. Ranti mengusap air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk dan menggenggam tangan Fahd yang dingin. Fahd lalu mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kotak kecil berlapis beludru. Dengan perlahan, ia membukanya dan mengulurkan isinya ke arah Ranti. Sebenarnya aku tak tahu apakah warnanya cocok untukmu. Tapi aku titipkan ini sebagai simbol, bahwa kau kini adalah penjaga hatiku. Ranti membuka kotaknya. Di dalamnya, ada cincin emas putih dengan ukiran lafaz, Allah, di bagian dalamnya. Sederhana, tapi indah. Sangat indah. Ia menggenggam kotak itu, lalu mendekatkan wajahnya ke tangan Fahd dan menciumnya penuh takzim. Saya akan jaga hati Tuan, saya akan rawat cinta ini. Bukan karena siapa Tuan, tapi karena saya yakin Allah yang mempertemukan kita. Fahd tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku membacakan doa di malam pertama kita. Bukan doa untuk tidur, tapi doa agar Allah menjaga rumah tangga ini sampai akhir hayat. Ia mulai berdoa dalam bahasa Arab, dengan suara pelan namun penuh khusyuk. Tangannya menggenggam tangan Ranti erat, seolah ingin menyampaikan bahwa mereka akan berjalan bersama dalam segala hal, suka maupun duka. Saat doa selesai, Ranti menunduk di bahunya. Tak ada kata-kata manis, tak ada rayuan malam pertama yang biasanya dibayangkan banyak wanita. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna, dan linangan air mata yang tak henti membasahi pipi. Malam itu, mereka tidak bersentuhan secara fisik layaknya pasangan baru. Tapi hati mereka sudah menyatu lebih dalam dari sekadar ikatan lahir. Malam pertama itu, justru menjadi malam yang membuat siapapun yang mendengarnya tak bisa menahan tangis. Karena di sana, ada cinta yang lahir dari luka, dan kesetiaan yang tumbuh dari keikhlasan. Bukan kisah ranjang yang vulgar, tapi kisah ruhani yang menggetarkan jiwa siapapun yang percaya bahwa cinta sejati tak butuh mata untuk melihat. Belum genap sebulan Ranti menikmati kehidupan sebagai istri Fahd, badai itu datang, kali ini bukan dari keluarga Fahd, tapi dari tempat yang lebih menyakitkan, tanah kelahirannya sendiri. Kabar pernikahan Ranti dengan seorang pria Arab kaya raya tersebar luas di kampungnya, Indramayu. Namun, kabar baik itu justru dibumbui dengan gosip yang keji dan menyayat hati. Aku dengar si Ranti itu nikah karena dijual sama agen. Ah, mungkin juga dia pakai pelet. Mana ada bos Arab mau nikahin pembantu kalau bukan karena guna-guna? Kalau bukan karena harta, masa ia mau sama orang tua dan buta? Dasar perempuan matre. Komentar-komentar itu bertebaran di media sosial, menyusup ke WhatsApp keluarga, dan bahkan sampai ke telinga ibunya di kampung. Ibunya, Mak Imih, mendadak dijauhi tetangga. Warung kecilnya yang biasanya ramai, kini sepi. Suatu malam, Mak Imih menelepon Ranti dengan suara yang berat menahan tangis. Leus hei tieu, Neng, teu sangka kabagjaan Anjeun jadi bahan cacian di kampung. Hancur hati ini, Nak, tak menyangka kebahagiaanmu jadi bahan hinaan di kampung. Ranti menggigit bibirnya, menahan isak. Ibu, maafkan Ranti kalau semua ini jadi beban. Demi Allah, Ranti gak pernah berniat menyakiti siapapun. Mak Imih hanya bisa menangis. Kumaha atuh, Neng? Padahal ibu sudah bahagia tahu kamu diperlakukan baik di sana. Keesokan harinya, Ranti menunjukkan pesan-pesan kebencian itu kepada Fahd. Ia mencoba bersikap kuat, tapi matanya memerah dan suaranya bergetar. Tuan, saya tidak tahan kalau ibu terus-terusan jadi sasaran. Saya yang menikah, kenapa dia yang disiksa batinnya? Fahd mengusap tangannya dengan lembut. Ranti ini adalah harga dari keberanian. Orang yang berani memilih jalan tak biasa, akan selalu dihujat oleh mereka yang tak pernah berani melangkah. Ranti terdiam. Air matanya tumpah. Tapi hatinya mulai menguat. Kita akan pulang ke kampungmu, Ranti. Aku ingin menemuimu di tempat di mana kau tumbuh. Aku ingin berdiri di hadapan mereka, agar mereka tahu
bahwa aku mencintaimu bukan karena kasihan, tapi karena kehendak Allah. Ranti menatapnya dengan mata membulat. Tuan, apa Tuan yakin? Fahd mengangguk. Aku ingin dunia tahu bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dalam kondisi paling tidak sempurna. Aku ingin mereka berhenti menghina ibumu, karena ibu itu tempat paling suci bagi setiap anak. Persiapan dilakukan diam-diam. Fahd mengurus visa, meminta dokter pribadi menyiapkan obat-obatnya, dan meminta Yusuf ikut menemani. Saat hari keberangkatan tiba, Ranti menangis dalam diam. Ia tak menyangka, lelaki yang dulu ia layani sebagai majikan, kini rela menempuh ribuan kilometer demi menenangkan hati ibunya. Namun, di balik rencana mulia itu, tak ada yang tahu bahwa saat mereka mendarat nanti di tanah Jawa, akan ada kejutan yang mengguncang seluruh jiwa Ranti. Sebuah kenyataan yang selama ini terkubur dalam rahasia keluarga. Pesawat dari Riyadh mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Meski tampak tenang, Ranti tidak bisa menyembunyikan degup jantungnya yang makin cepat. Sudah bertahun-tahun ia tak menginjakan kaki di tanah air, dan kali ini ia pulang tidak sebagai TKW, tapi sebagai istri seorang pengusaha Arab yang buta namun berhati terang. Fahd melangkah perlahan, dibantu Yusuf. Meski tak melihat, ia mengenali aroma tanah basah dan hawa lembab Indonesia dengan tenang. Ini Indonesia? Tanyanya lirih. Ranti menggenggam tangannya erat. Iya. Tuan, ini tanah kelahiran saya. Perjalanan menuju Indramayu memakan waktu berjam-jam. Di sepanjang perjalanan, Ranti hanya menatap keluar jendela, menyembunyikan gelisahnya. Ia tahu, apapun bisa terjadi di kampung. Ia siap menghadapi ejekan dan sindiran, tapi ia tidak siap dengan satu hal, jika ibunya ikut terluka lagi. Mereka tiba menjelang senja. Rumah panggung kecil di tengah hamparan sawah itu terlihat usang, tapi masih kokoh berdiri. Begitu turun dari mobil, Ranti langsung memeluk ibunya yang telah menunggu di teras rumah dengan mata berkaca-kaca. Ranti, anakku. Allahu Akbar, ini mimpi atau nyata? Mak Imih menangis, memeluk Ranti erat-erat. Fahd maju perlahan dan menunduk sopan. Assalamualaikum, Ibu. Saya suami Ranti, izinkan saya mencium tangan Ibu. Mak Imih terkejut, lalu mengangkat tangan Fahd dengan penuh haru. Waalaikumsalam. Nah, Allah Maha Besar, lelaki sehebat ini mencintai anak kampung seperti Ranti. Warga sekitar mulai berdatangan. Sebagian hanya mengintip dari balik pagar bambu. Tak sedikit yang berbisik-bisik. Tapi kali ini, bisikannya bercampur kagum dan heran. Namun, di balik suasana haru itu, ada satu hal yang belum diketahui Ranti. Malam itu, saat suasana rumah sudah tenang dan Fahd sudah tertidur di kamar tamu, Mak Imi memanggil Ranti ke dapur. Neng, Ibu harus bilang sesuatu yang selama ini Ibu simpan sendiri. Ranti duduk. Hatinya mencelos. Rahasia apa, Bu? Mak Imi menggigit bibirnya. Wajahnya menegang, seolah menahan beban bertahun-tahun. Waktu kamu umur 5 tahun, bapakmu pergi bukan karena kecelakaan laut. Dia meninggalkan kita demi perempuan lain. Dan, perempuan itu adalah istri dari saudara dekat kita. Ranti membeku. Napasnya tertahan. Bapakmu bukan hanya pergi, tapi juga membawa semua tabungan kita waktu itu. Kita jatuh miskin karena dia. Air mata Ranti jatuh perlahan. Kenapa baru sekarang Ibu bilang? Karena Ibu takut kamu benci bapakmu. Ibu takut kamu tumbuh dengan dendam dan Ibu ingin kamu tetap menjadi perempuan yang lembut hatinya. Ranti memeluk ibunya, tak bisa berkata apa-apa. Selama ini, ia tumbuh dengan menyangka ayahnya mati di laut. Kini, kenyataan itu runtuh dan digantikan oleh pengkhianatan yang pahit. Namun, jauh dalam hatinya, Ranti sadar. Semua luka masa lalu itu justru yang membuatnya kuat hari ini. Justru karena kehilangan dan dikhianati, ia bisa menghargai cinta yang tulus. Dan justru karena ia pernah dijatuhkan, ia bisa belajar bangkit dengan kepala tegak. Esok paginya, saat matahari menyinari sawah-sawah yang mulai menguning, Ranti berdiri di samping Fahd, menatap kampungnya dengan mata yang berbeda. Kini ia bukan lagi gadis yang dihinakan karena bekerja di negeri orang. Ia adalah istri dari lelaki yang mencintainya karena ketulusan, bukan karena rupa. Namun takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena saat mereka kembali ke Riyadh nanti,
Akan ada peristiwa yang menguji cinta dan kesetiaan mereka hingga titik paling dalam. Beberapa pekan setelah kepulangan mereka dari Indramayu, suasana rumah Fahd kembali tenang. Ranti semakin akrab dengan bahasa Arab, dengan kebiasaan Fahd, dan dengan kultur Arab yang dulu sempat membuatnya merasa asing. Namun di tengah ketenangan itu, Fahd mengutarakan keinginan yang selama ini ia simpan dalam doa. Ranti, aku ingin ke Makkah. Aku ingin umrah bersamamu. Suara Fahd terdengar dalam dan penuh harap. Aku ingin memohon langsung kepada Allah, agar menjadikanmu sebagai cahaya di hidupku yang gelap ini. Ranti tercekat. Ia memeluk tangan suaminya, lalu berkata pelan, Insya Allah, Tuan. Itu juga impian saya sejak dulu, naik haji atau umrah bersama orang yang saya cintai. Maka persiapan dilakukan. Mereka berangkat dengan penuh semangat dan haru. Ranti menggandeng tangan Fahd sepanjang jalan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar momen itu menjadi awal kehidupan baru yang lebih berkah. Namun Allah telah menyiapkan ujian besar bagi mereka. Setibanya di Makkah, di hari kedua mereka menjalani umrah, Fahd tiba-tiba jatuh pingsan di pelataran Masjidil Haram, tepat setelah melaksanakan tawaf. Ranti menjerit panik. Fahd, Tuan! Ya Allah, apa yang terjadi? Beberapa jamaah membantu mengangkat Fahd. Ambulans datang cepat, dan dalam hitungan menit, mereka sudah berada di rumah sakit. Ranti menggenggam tangan Fahd di ruang UGD. Hatinya hancur. Dokter keluar dan menjelaskan dengan bahasa Arab yang berat. Suaminya mengalami pendarahan otak ringan. Sepertinya tekanan darahnya meningkat drastis karena kelelahan dan emosi. Ranti hanya bisa menangis. Air matanya mengalir deras. Ia merasa seolah Allah sedang menguji apakah cinta itu hanya sebatas kata-kata, atau benar-benar tumbuh dari hati yang ikhlas. Beberapa hari kemudian, Fahd sadar. Tapi kondisinya lemah. Matanya tetap buta, tapi kini tangan kirinya tak bisa digerakkan. Ranti tetap di sisinya, memandikannya, menyuapinya makan, bahkan membacakan Al-Quran setiap malam sambil menggenggam tangan suaminya. Fahd berkata dengan suara serak, kalau aku tidak bisa pulih, kamu tak perlu merawatku selamanya, Ranti. Aku izinkan kamu pergi. Ranti menggeleng keras, meneteskan air mata di atas dada suaminya. Saya tidak menikah dengan Tuan untuk mencari kebahagiaan saja. Saya menikah karena Allah. Kalau ini ujian, maka biarkan saya yang bersaksi bahwa saya akan tetap di sini sampai maut memisahkan. Hari demi hari berlalu. Ranti membawa Fahd keluar rumah sakit, dan mereka tinggal sementara di sebuah apartemen kecil di dekat Masjidil Haram. Setiap malam, Ranti mendorong kursi roda Fahd menuju halaman masjid, dan mereka duduk dalam keheningan, menyerap cahaya Ka'bah dari kejauhan. Di satu malam yang sunyi, Fahd menangis diam-diam. Ranti, aku buta. Tapi Allah memberiku cahaya lewat dirimu. Aku lumpuh. Tapi Allah menguatkanku lewat tanganmu. Ranti hanya memeluk suaminya dari belakang, membisikkan satu kalimat yang membuat Fahd menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tuan tidak pernah buta. Tuan hanya sedang ditunjukkan arah oleh Allah melalui rasa sakit. Dan saya akan jadi tongkat hati Tuan sampai kapanpun. Dari sudut halaman Masjidil Haram, seorang wanita kampung dari Indramayu memeluk lelaki Arab yang kini tak bisa berjalan dan melihat. Tapi dunia menyaksikan bahwa cinta sejati memang tak butuh mata, tak butuh fisik sempurna, dan tak butuh restu manusia. Cukup restu dari langit. Namun perjalanan mereka belum usai. Karena ketika mereka kembali ke Riyadh nanti, Ranti akan dihadapkan pada godaan terbesar dalam hidupnya, saat cinta diuji oleh harta dan masa lalu. Setelah beberapa minggu di Makkah, kondisi Fahd perlahan membaik. Meski tangannya belum pulih sepenuhnya, semangat hidupnya mulai kembali karena kehadiran Ranti yang setia tak pernah meninggalkan sisi. Mereka kembali ke Riyadh dengan hati lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bersyukur. Namun sesampainya di rumah, angin godaan yang selama ini tertahan, datang menghantam tanpa permisi. Di suatu siang, saat Ranti sedang membersihkan ruang kerja Fahd, ia menerima panggilan video dari nomor tak dikenal. Ranti mengangkat dengan ragu. Di layar muncul wajah yang tak pernah ia duga akan muncul kembali. Doni. Ranti, akhirnya aku bisa temuin kamu lagi. Suara Doni lirih namun penuh tekanan. Kamu masih ingat aku, kan? Doni, yang pernah kerja bareng kamu di Taiwan dulu. Ranti terkejut.
Napasnya tercekat. Doni adalah lelaki yang dulu pernah dekat dengannya. Namun menghilang begitu saja setelah Ranti pulang ke Indonesia dan bekerja ke Arab. Kenapa kamu hubungi saya? Suara Ranti terdengar kaku. Karena aku nyesel. Aku dengar kamu sekarang jadi istri bos Arab. Aku bangga, tapi juga sakit hati. Doni tertawa pahit. Aku pernah cinta kamu, Ran. Dan aku tahu kamu dulu juga suka sama aku. Ranti menahan amarah. Itu dulu. Sekarang saya sudah menikah. Dan saya mencintai suami saya. Doni mengangkat alis, lalu berkata dengan sinis. Menikah sama orang buta? Ranti, kamu itu cantik. Kamu bisa punya segalanya. Aku juga udah sukses sekarang. Aku punya bisnis properti di Surabaya. Kita bisa mulai hidup baru kalau kamu mau. Ranti langsung menutup panggilan itu. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena jijik. Hari-hari berikutnya, Doni tak henti mengirim pesan. Ia kirimkan foto-foto masa lalu, rayuan, bahkan ancaman. Aku tahu di mana kampungmu. Aku bisa datang ke rumah ibumu kapan saja. Ranti mulai takut, tapi ia tak mau memberitahu Fahd. Karena ia tahu suaminya sedang dalam masa pemulihan. Ia memendam sendiri tekanan itu. Hingga suatu malam Fahd menangkapnya sedang menangis diam-diam di balkon. Ranti, kenapa kamu menangis? Fahd menyentuh bahunya dengan lembut. Ranti terdiam. Air matanya mengalir deras. Ia tak tahan lagi. Ia ceritakan semuanya. Tentang Doni, tentang masa lalu, dan tentang ancaman-ancaman yang membuatnya takut. Fahd tak berkata apa-apa. Ia hanya diam, tapi rahangnya mengeras. Aku memang buta, Ranti. Tapi aku tahu lelaki macam apa yang datang hanya ketika wanita yang pernah mereka abaikan sudah bersinar. Esok paginya, Fahd memanggil Yusuf dan memberikan perintah langsung. Cari pria bernama Doni. Pastikan dia tahu bahwa Ranti adalah istriku, dan siapapun yang menyentuhnya, sedang berperang dengan kehormatan keluarga kami. Yusuf pergi dengan cepat. Tak sampai seminggu, Doni berhenti mengganggu. Ia bahkan mengirimkan pesan panjang yang berisi permintaan maaf. Tapi bagi Ranti, luka yang dibuka kembali itu menyadarkannya akan satu hal penting. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang mencintai duluan, tapi tentang siapa yang bertahan, menjaga, dan menghormati saat cinta itu benar-benar hadir. Dan kini ia tahu bahwa cinta itu adalah Fahd. Namun, justru ketika badai mulai reda, satu kejutan terakhir menunggu Ranti. Sebuah keputusan besar dari Fahd, yang akan menentukan masa depan mereka selamanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah besar mereka di Riyadh. Suasana tampak tenang. Ranti tengah menyiapkan teh hangat untuk Fahd, sambil sesekali membetulkan selendang di bahunya. Sejak kejadian dengan Doni, hari-harinya kembali damai. Tapi ia belum tahu bahwa hari itu akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Fahd duduk di kursi rotannya di balkon, mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tenang, namun ada ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat Ranti mendekat dan menyodorkan teh, Fahd membuka suara dengan lembut. Ranti, hari ini aku ingin bicara soal masa depan kita. Ranti tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Insya Allah, saya siap mendengar apapun. Fahd menoleh pelan, meski matanya tetap kosong. Selama ini kamu sudah membuktikan sesuatu yang tak semua perempuan mampu lakukan. Kamu mencintaiku bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku. Dan Allah sudah cukupkan hidupku lewat cintamu. Ranti menunduk, air matanya menggenang tanpa sadar. Cinta saya bukan untuk diuji, Tuan. Cinta saya untuk disyukuri. Fahd mengangguk, lalu melanjutkan. Aku sudah bicara dengan keluarga besarku. Dan aku memutuskan untuk memberikan semua hak waris bisnis keluarga ini kepadamu, agar kamu bisa meneruskan perjuangan dan kebaikan di sekitarmu. Aku percaya kamu tidak akan tamak. Aku percaya kamu akan gunakan ini untuk jalan yang diridhai Allah. Ranti menatap Fahd dengan terkejut. Tuan, saya ini hanya wanita desa. Saya tidak layak menerima itu semua. Fahd tersenyum tipis. Justru karena kamu wanita desa. Karena kamu tahu bagaimana rasanya hidup susah. Karena kamu tahu arti rezeki, arti bersyukur. Harta ini lebih aman di tanganmu dibanding siapapun di keluargaku yang hanya mengerti soal angka,
bukan soal hati. Ranti terdiam. Jiwanya bergetar. Ia tak pernah membayangkan akan dipercaya sampai sejauh itu. Tapi ia tahu, kepercayaan itu adalah buah dari ketulusan, dari luka, dari kesabaran, dan dari pengorbanan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesibukan. Fahd membimbing Ranti secara perlahan dalam dunia bisnis. Ia memperkenalkan Ranti kepada para mitra usaha, meskipun Ranti masih harus belajar banyak. Yang membuat semua orang kagum, Ranti tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap bersahaja. Ia membuka rumah untuk anak-anak yatim, menyumbang untuk pembangunan masjid, bahkan mengirimkan bantuan untuk para TKW yang mengalami masalah hukum di Arab. Di mata Fahd, Ranti bukan sekadar istri. Ia adalah penerang. Ia adalah tongkat yang Allah kirimkan saat dirinya buta. Dan kini, meskipun mata fisiknya tetap gelap, hatinya telah melihat cahaya yang selama ini ia cari. Satu malam, saat langit riat bersih tanpa awan, Ranti duduk di teras rumah bersama Fahd, menggenggam tangannya. Mereka diam dalam sunyi. "Tuan," Ranti berbisik, "saya ingin kita pulang ke Indramayu. Suatu saat nanti. Bangun pesantren kecil. Buka ladang pekerjaan untuk janda dan anak-anak yatim. Biar hidup ini benar-benar bermanfaat." Fahd mengangguk pelan. "Apapun yang kamu mau, Ranti. Kamu adalah mataku sekarang." Di kejauhan, suara adzan Isya berkumandang. Dan malam itu, di atas tanah Arab, dua jiwa yang dulu terluka, kini bersatu dalam cahaya iman, cinta, dan keikhlasan. Mereka tidak lagi mengejar dunia, karena dunia, dengan segala gemerlapnya, telah menyerah kalah di hadapan cinta yang datang dari hati yang paling sederhana. Namun hidup tak pernah berhenti. Karena saat Ranti merasa semuanya mulai indah, satu kabar dari kampung halaman kembali mengguncang hatinya. Pagi itu, saat Ranti sedang menyiram bunga di taman rumah mereka di Riyadh, Yusuf datang membawa sebuah amplop lusuh berperangko Indonesia. "Ini untuk Bu Ranti. Tadi diantar dari pos cepat," kata Yusuf sambil menyerahkannya. Ranti menerima surat itu dengan dahi mengernyit. Tulisan tangan di depan amplop begitu familiar, tangannya bergetar saat membaca nama pengirimnya. Mamah Yayah, Indramayu. Dengan cepat ia duduk di bangku taman dan membuka amplop itu. Isinya hanya satu lembar kertas yang ditulis tangan. Tapi setiap kalimat di dalamnya menancap seperti pisau ke hati Ranti. "Assalamualaikum, Ranti anakku. Maafkan Mamah baru menulis sekarang. Mamah tidak mau membuatmu khawatir. Tapi Mamah sudah tidak kuat menahan semuanya sendiri. Sejak kamu pergi, sawah kita dijual paksa. Rumah pun hampir disita. Kakakmu Darto terlibat hutang rentenir dan sekarang menghilang. Orang-orang kampung mencibir. Mereka bilang kamu sudah lupa tanah kelahiranmu. Maafkan Mamah. Ranti, Mamah sudah tua, sakit-sakitan. Mamah hanya ingin bisa memelukmu sekali lagi sebelum Allah memanggil Mamah pulang. Jika kamu masih ingat kampung halamanmu, pulanglah, nak." Surat itu ditutup dengan tetesan air mata di sudut kertas. Ranti menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang sudah tak bisa lagi dicegah. Beberapa jam kemudian, ia mendekati Fahd yang sedang duduk di ruang kerja, mendengarkan lantunan ayat suci. "Tuan, saya mohon izin untuk pulang ke Indonesia. Mamah saya, butuh saya." Fahd mendekat, menyentuh pipinya, lalu mengangguk. "Kalau kamu pulang, maka aku ikut. Aku tidak bisa jauh darimu, Ranti. Di kampungmu pun, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Beberapa hari kemudian, mereka bersiap. Tak ada pesta perpisahan. Hanya doa-doa dari orang-orang yang sudah mengagumi Ranti sebagai wanita yang penuh berkah. Mereka terbang ke Indonesia dengan satu tujuan, menyejukkan hati seorang ibu yang merasa ditinggalkan. Sesampainya di Indramayu, suasana berubah drastis. Rumah tua Ranti tampak reyot, nyaris roboh. Tapi dari balik pintu, suara batuk lemah terdengar. Ranti membuka pintu dengan pelan, dan mendapati mamahnya sedang duduk di depan bambu, mengenakan mukena lusuh. "Mamah," suara Ranti tercekat. Mamah Yayah menoleh, matanya kabur, tapi ia tahu suara itu. "Ranti? Allahu Akbar, anakku pulang." Ranti segera berlutut dan memeluk tubuh mamahnya yang kurus. Air mata mereka membasahi lantai tanah. Fahd berdiri di belakang,
lalu perlahan masuk dan duduk di samping mereka. Ia menyentuh tangan Mamah Yayah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Saya suaminya, Bu. Saya mohon, izinkan saya menjadi anak juga untuk Ibu." Mamah Yayah menangis lagi. Tangannya menyentuh wajah Fah. "Orang bilang kamu buta. Tapi Allah tidak butakan hatimu, Nak." Hari itu, rumah kecil di Indramayu diselimuti haru. Para tetangga berkumpul, menyaksikan bagaimana seorang TKW yang dulu dicaci karena menikah dengan pria Arab, kini pulang sebagai cahaya bagi keluarganya. Namun, belum sempat mereka beristirahat, satu kejadian tak terduga membuat mereka harus mengambil keputusan besar. Kakak Ranti, Darto, tiba-tiba muncul, dan membawa masalah baru yang bisa menghancurkan nama baik keluarga mereka. Senja mulai turun di langit Indramayu. Rumah Mamah Yayah terasa lebih hangat dari biasanya, apalagi dengan kehadiran Ranti dan Fah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah suara gaduh dari halaman depan mengagetkan mereka semua. "Ranti! Ranti! Keluar kamu! Ini aku, kakakmu." Ranti bergegas keluar. Di depan rumah berdiri seorang pria dengan baju lusuh dan wajah penuh amarah. Darto, kakaknya. Matanya merah, entah karena marah atau karena mabuk. "Kak! Allah? Kamu kemana aja?" tanya Ranti pelan. Darto mendekat dengan langkah goyah. Ia menunjuk-nunjuk wajah Ranti. "Kamu ya? Enak hidup mewah di Arab. Di sini Mama hampir mati kelaparan. Aku dikejar-kejar rentenir. Kamu pikir uang bisa hapus semua dosa kamu ninggalin kami?" Fahd segera berdiri di samping Ranti. Meski tak bisa melihat, tubuhnya tegap. Suaranya tenang namun tegas. "Saya tidak akan biarkan kamu bicara seperti itu pada istri saya." Darto menatap Fahd dengan tatapan sinis. "Kamu buta, tapi sok jago. Jangan ikut campur urusan keluarga." Ranti menahan tangis. Ia tahu kakaknya sedang dalam tekanan, tapi kata-katanya begitu menyakitkan. Mamah Yayah yang mendengar keributan itu memaksakan diri keluar dari dalam. Dengan langkah gemetar, ia menjerit, "Darto! Jangan permalukan keluarga kita. Ranti anak yang paling berbakti. Kamu kemana aja selama ini? Harta habis karena kamu, bukan karena Ranti." Darto terdiam. Wajahnya berubah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menerima kenyataan. "Kalau gitu, kasih aku bagian warisan. Kamu kan sekarang kaya. Suami kamu Arab. Bagi dong." Fahd menarik napas panjang. "Saya tidak keberatan membantu. Tapi bukan karena kamu menuntut. Melainkan karena Allah ajarkan kita untuk saling menolong, bukan memeras." Fahd lalu memanggil Yusuf dan meminta sejumlah uang untuk melunasi hutang Darto, tapi ia memberikan satu syarat. "Kamu harus janji, kembali ke jalan yang benar. Jangan lagi membuat ibumu menangis." Darto menunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat malu. Ia menerima uang itu, tapi kali ini dengan tangan gemetar. Malam itu, Ranti menangis di pangkuan mamahnya. "Mamah, kenapa hidup ini nggak pernah selesai ujiannya?" Mamah Yayah mengelus rambut putrinya. "Hidup memang ujian, Nak, tapi Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Kamu sudah membuktikan itu." Beberapa hari kemudian, Darto benar-benar berubah. Ia mulai membantu di ladang. Ia minta maaf pada ibunya, bahkan meminta maaf langsung pada Fahd dan Ranti. "Maafkan aku terlalu lama hidup dalam iri dan kecewa," katanya sambil menunduk. "Tapi kamu, Ranti, kamu adikku, dan aku bangga padamu." Kisah itu membawa pelajaran besar, bahwa keluarga bukan tempat kita saling melukai, tapi tempat kita belajar memaafkan dan kembali. Namun, satu kejutan terakhir masih menunggu. Di hari ulang tahun pernikahan mereka, Fahd menyiapkan sesuatu yang membuat semua orang tak kuasa menahan air mata. Sebuah hadiah, yang bukan harta, bukan emas, tapi mukjizat dari langit yang hanya Allah mampu berikan. Hari itu, langit Indramayu cerah seperti tak biasanya. Angin bertiup sejuk, dan burung-burung berkicau lembut. Ranti tengah menyiapkan nasi tumpeng sederhana bersama ibunya di dapur. "Kenapa kamu repot banget, Nak?" tanya Mamah Yayah. Ranti tersenyum. "Hari ini ulang tahun pernikahan kami, MAH.
Saya cuma pengen hari ini jadi kenangan indah buat Tuan Fahd. Di halaman rumah, Fahd duduk di kursi rotan yang biasa digunakan Mamah untuk bersantai. Ia tampak lebih segar. Senyumnya lembut, meski pandangannya tetap kosong. Beberapa menit kemudian, Ranti keluar membawa nampan berisi tumpeng dan lauk sederhana. "Selamat ulang tahun pernikahan kita, Tuan," ucapnya sambil meletakkan makanan di depan suaminya. Fahd tersenyum. "Terima kasih, Ranti. Bersamamu, aku bisa melihat dunia lebih terang meskipun mataku gelap." Ranti duduk di sampingnya. Mereka makan bersama dengan suasana hangat. Tiba-tiba, Fahd memanggil Yusuf yang berdiri tak jauh dari mereka. "Yusuf, bawa kotaknya." Yusuf menyerahkan sebuah kotak beludru hitam ke tangan Fahd. Fahd lalu membuka kotak itu dan menggenggam benda kecil di dalamnya. "Ranti, aku ingin kau kenakan ini," katanya sambil menyodorkan sebuah cincin sederhana tapi sangat elegan. Ranti terdiam. Tangannya gemetar saat menyentuh cincin itu. "Ini terlalu mewah, Tuan." Fahd tersenyum. "Tidak ada yang mewah jika itu untuk perempuan yang sudah menyelamatkan hidupku." Saat Ranti hendak menyematkan cincin itu di jarinya sendiri, Fahd tiba-tiba menahan tangan Ranti. "Tunggu. Aku ingin melihat wajahmu." Ranti terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak paham apa maksud suaminya. "Apa maksud Tuan?" bisiknya pelan. Fahd menarik napas panjang. Lalu perlahan ia berkata, "Sebelum ke Indonesia, aku menjalani terapi mata eksperimental di Jerman. Dokter bilang, hasilnya belum pasti. Tapi aku ingin tahu, di hari istimewa ini, apakah Allah telah mengizinkan aku melihat kembali?" Ranti menutup mulutnya, tak bisa berkata-kata. Dengan tangan pelan, Fahd membuka perban tipis yang masih menutupi matanya. Semua orang terdiam. Mamah Yayah bahkan menahan napas. Saat kain terakhir dilepas, Fahd memejamkan mata sebentar, lalu perlahan membukanya. Sinar matahari menabrak retinanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Matanya menyipit, berair. Tapi perlahan, pandangannya mulai terbuka. Ranti duduk tepat di hadapannya. Wajahnya basah oleh air mata. Fahd terdiam. Lalu matanya membesar. "Subhanallah," bisiknya pelan. Kamu cantik sekali, Ranti." Ranti langsung memeluknya. Ia menangis dalam pelukan Fahd. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan momen itu. Momen di mana seorang lelaki buta, yang hanya mengenal wajah istrinya lewat suara dan sentuhan, akhirnya bisa melihatnya dengan mata sendiri. Mamah Yayah menangis terisak di belakang mereka. "Ya Allah, Engkau maha baik." Hari itu, rumah tua di Indramayu tidak hanya menjadi saksi cinta dua insan yang saling menerima dalam keterbatasan, tapi juga menjadi saksi mukjizat nyata dari Allah. Cinta yang tulus, yang bersih dari pamrih, yang tidak melihat harta atau rupa, akan selalu menemukan jalannya. Bahkan dalam gelap, cahaya itu akan datang. Dan saat ia datang, ia akan menyinari bukan hanya dua hati, tapi semua jiwa yang menyaksikan. Cerita selesai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak memandang fisik, harta, atau status. Ketulusan, kesabaran, dan doa orang tua mampu mengubah luka menjadi berkah. Dan ujian hidup, seberat apapun, pasti berakhir indah jika kita tetap tawakal kepada Allah. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.